Sorotan berikutnya, saudara. Pihak pengelola Ancol mengecam tindakan 4 security yang menganiaya hingga menewaskan pengunjung pantai wisata Ancol pada Sabtu kemarin. Korban yang dicurigai sebagai pencuri malah tidak terbukti. Pihak Ancol mengatakan keempat security yang menganiaya pengunjung hingga tewas merupakan pegawai outsourcing yang ditempatkan di Ancol. Setelah aksi penganiayaan tersebut, Ancol langsung memberhentikan keempat security tersebut. Ancol pun meminta maaf pada keluarga korban. Insiden ini benar terjadi dan kami tidak membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh para oknum petugas yang merupakan tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut. Saat ini kami sudah menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwajib. Kami sangat menyayangkan insiden ini terjadi di lingkungan Ancol Taman Impian dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Sebelumnya penganiayaan terhadap seorang pengunjung terjadi di kawasan wisata Ancol, Jakarta. Korban yang dituduh mencuri dianiaya oleh 4 security Ancol di lokasi ini, saudara. Korban tewas akibat luka di sekujur tubuhnya setelah mengalami penganiayaan. Hingga kini polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia di Ancol. Nah, dari yang kami lakukan penyidikan memang tidak ada bukti bahwa korban ini mengambil barang ataupun CCTV yang mengarah bahwa korban ini melakukan tindak pidana. Jadi bisa kami simpulkan bahwa korban ini adalah pengunjung Ancol. Jadi dari salah satu pelaku P ini pernah berapa kali melihat infonya dari dia, dari keterangannya dia bahwa korban ini sering bolak-balik masuk bis, kemudian keluar. Kemudian setelah itu adalah info kehilangan dan lain-lain, tapi itu belum bisa kita pastikan karena tidak ada data-data ataupun fakta-fakta baik itu barang bukti atau petunjuk yang jelas mengenai hal tersebut. Lebih lengkap terkait penganiayaan oleh petugas keamanan Ancol, kita tanyakan langsung pada Kapolsek Pademangan Jakarta Utara, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi. Selamat sore, Pak Kapolsek. Ya, selamat sore, Pak. Baik, Pak Kapolsek, keterangan dari para pelaku apa sih sebetulnya motif mereka menganiaya? Main hakim sendiri, korban juga tidak terbukti mencuri, Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan bahwa kejadian terjadi hari Sabtu tanggal 29 Juli. Berawal dari korban memang berjalan kaki di seputaran Ancol. Salah satu saksi T mencurigai dan kemudian mengikuti korban. Setelah mengamankan korban, saksi T melaporkan kepada Chief Security saksi R. Kemudian oleh saksi R, korban dibawa ke posko. Kemudian di situ sudah ada tersangka P, H, dan K. Oleh ketiga orang tersangka ini, korban dibawa ke lapangan di belakang posko untuk diinterogasi. Sambil diinterogasi, korban dipukul, ditendang, dicambuk, dan juga dilumuri dengan air cabai serta body pack untuk mengejar pengakuan korban. Tetapi karena korban tidak melakukan tindakan yang dimaksud, ketiga tersangka terus memukuli korban untuk mengejar pengakuan. Baik. Tidak lama kemudian tersangka 4, Baik. inisial S, ya. Jadi ini murni penganiayaan. Ada yang menghasut jika korban melakukan pencurian seperti itu dari pengakuan Pak tersangka ini, Pak Kapolsek? Itu murni dari para tersangka ingin mengejar pengakuan. Tidak ada menghasut, mereka sendiri spontanitas mengajak korban ke lapangan belakang dan terus menginterogasi sambil melakukan tindakan kekerasan. Padahal korban sudah mengaku tidak mencuri. Itu yang dijelaskan oleh korban sebelumnya, Pak Kapolsek. Betul, betul. Pak Kapolsek, pihak Ancol apakah dimintai keterangan juga soal ini? Karena kan apakah ada pengawasan? SOP-nya bagaimana ketika mengamankan seseorang di lokasi wisata? Baik, untuk orang yang dicurigai memang diamankan, kemudian diambil keterangan. Jika tidak terbukti,
korban tersebut bisa dipulangkan. Dan memang kelima tersangka ini melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pimpinannya. Jadi kami konfirmasi lagi, jadi ada 5 tersangka atau 4 tersangka nih Pak Kapolsek? Untuk tersangka ada 5 orang, 4 orang sudah kita amankan, sementara 1 orang DPO. Oh, itu semuanya outsourcing di Ancol? Betul, oknum security di Ancol. Ancaman bagi mereka para pelaku seperti apa Pak Kapolsek? Untuk kelima orang tersangka kita jerat pasal 170 ayat 2 atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Oke, soal standar prosedur pengamanan di Ancol, apakah ada koordinasi ke depan agar tidak terulang seperti ini Pak Kapolsek? Sebenarnya antara kami dari Polsek Pademangan dengan pihak Ancol sudah berkoordinasi dengan baik terkait pengamanan ataupun komunikasi sudah berjalan dengan baik. Tapi memang tindakan kekerasan ini dilakukan oleh oknum. Tadi selain pihak Ancol, siapa lagi yang diperiksa? Apakah ada keluarga korban juga yang diminta keterangan? Untuk keluarga korban, istri korban sendiri sudah membuat LP dan sudah kita mintai keterangan. Baik, terima kasih Kapolsek Pademangan, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi yang menyampaikan informasi soal penganiayaan di kawasan wisata Ancol. 4 orang pelaku sudah ditahan dan 1 masih DPO. Terima kasih Pak Kapolsek.